autoregressive integrated moving average. Jadi gabungan antara model autoregressive dan moving average. Sebelum sampai ke sana, ini ada data statistik berdasarkan waktu pengumpulan ya. Ada yang data cross section nih. Data cross section, kemudian ada data time series yang kemarin kita bahas itu ya. Ada yang deterministik, ada yang stokastik. Kemudian ada yang data panel. Kita masuknya ke yang deterministik dan stokastik ya di sini ya. Kemudian kemarin mengulang lagi, ini ada pola time series ya. Ya, jadi ada yang siklis, kemudian ada yang musiman, seasonal, kemudian ada yang trend ya, kemudian ada yang horizontal ya. Gabungan ini ya. Ini pola-polanya ya, pola-polanya time series. Kemudian ARIMA itu merupakan satu model stokastik yang dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan kejadian di waktu yang akan datang dari suatu nilai yang berada di antara dua batas tertentu. Model stokastik itu merupakan model yang digunakan untuk menjalankan suatu proses yang mengandung ketidakpastian. Jadi uncertainty-nya tinggi. Dan keacakan atau randomness. Model ARIMA ini ya, model yang secara penuh mengabaikan independen variabel ya dalam membuat ramalan. Jadi nggak ada variabel. Variabelnya ya data itu sendiri. ARIMA menggunakan nilai masa lalu untuk memprediksi nilai mendatang. ARIMA cocok jika observasi dari data time series secara statistik berhubungan satu sama lain, dependen. ARIMA hanya menggunakan satu variabel dari waktu itu sendiri, ya, atau istilahnya univariate. Jadi analisis univariate, namanya ARIMA, univariate. Kalau kemarin kan bivariate, dua variabel, dependen sama independen ya. Sekarang cuma univariate, itu doang ya. Itu doang. Dia merupakan jenis analisis stokastik. Stokastik itu mengandung chaotic di dalamnya, mengandung ketidakpastian ya. Bukan chaotic yang di pemodelan, bukan. Kemudian ARIMA juga dikenal sebagai model Box-Jenkins. Nama orangnya Box sama Jenkins ya. Jadi ada AR autoregressive, MA moving average, kemudian campurannya autoregressive integrated moving average. I-nya itu integrated, ARIMA. Oke ya. Kelebihannya ya cukup baik digunakan untuk meramalan waktu yang pendek. Yang pendek aja, yang lama-lama enggak. Fleksibel ya. Kemudian terdapat prosedur yang normal dalam pengujian model, kemudian interval ramalan dan prediksi sudah mengikuti modelnya. Oke. Kelemahannya jika digunakan untuk waktu yang lama maka hasil peramalannya sifatnya konstan, itu aja. Ya, hasil ramalannya cenderung mendekati nilai rata-rata di tengah. Model ARIMA sudah tidak dapat menampung terjadinya lonjakan atau penurunan ya, nilai ya, bukan harga ya, nilai yang tajam. Kemudian diperlukan data dalam jumlah banyak. Jadi datanya banyak, data time seriesnya ya. Kemudian nilai-nilai ekstrim nggak bisa. Ya. Nilai-nilai yang tajam-tajam nggak bisa. Nilai ekstrim atas, ekstrim bawah nggak bisa. Jadi hanya sekitar rata-ratanya saja. Kemudian tidak ada cara memperbarui model apabila terjadi penambahan data. Jadi kalau ada penambahan data ya rubah semua. Persamaannya berubah semua. Nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan tinggal masukin ke persamaan aja di regresi. Ini kalau masuk data ya berubah semua. Tidak dapat mengetahui pengaruh variabel-variabel lain apalagi ini karena variabelnya cuma satu. Tujuannya ya menentukan hubungan statistik antara variabel yang diprediksi dengan nilai historisnya ya. Ya ini pengenalan ya, zaman-zaman dulu lah, tapi udahlah. Nah. Ya, ini ada filosofinya ya, let the data speak for themselves. Jadi biar data itu yang menjelaskan dirinya sendiri ya. Jadi tahapnya ada tiga ya. Ini ARIMA dipakai nih buat perkiraan musim di kantor-kantor ya.
di kantor Staklim dipakai. Dari dulu modelnya ini aja gitu ya, Arima aja ya, kebanyakan. 1, rumuskan model, kemudian 2 diuji, kemudian 3 digunakan. Kemudian Arima ini datanya tuh harus stasioner dulu, atau harus distasionerkan kalau nggak stasioner. Stasioner itu nilai rata-ratanya nggak bergeser sepanjang waktu. Jadi kalau rata-ratanya bergeser berarti tidak stasioner. Artinya apa? Artinya kalau data stasioner trennya 0. Kalau datanya nggak stasioner trennya ada. Jadi kalau datanya lama-lama nilainya naik dia nggak stasioner. Ya misalnya apa ya? Misalnya harga tanah, ya nilainya kan nggak terus di situ, dia naik terus dia. Harga tanah di Jakarta kan naik terus. Dia berarti tidak stasioner. Yang stasioner apa? Yang stasioner apa ya? Di semua harga barang naik semua ya. Ini stasioner, ini non stasioner ya, dia naik terus, punya tren. Jadi kalau yang non stasioner gimana datanya bisa? Caranya gimana? Caranya distasionerkan, kemudian dibuat Arima, nanti dikembalikan lagi ke sini. Bisa. Dibalik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara diferensiasi ya. Ada order 1, order 3 ya. Jadi selisihnya itu ya. Untuk menstasionerkan itu. Ya dari tadinya non stasioner ya, ini kan ada non stasioner 8 13 15 23 ya. Kemudian ini kita kurangkan 8 kurang 13 gitu ya. 13 kurang 15 dan seterusnya ya. Hasilnya jadinya 2 5 8 5 0 6 1 2 ya. Sehingga rata-ratanya jadi stasioner. Selisihnya aja ya. Selisihnya ini kayak deret bilangan waktu zaman SMA belajar itu. Itu namanya diferensiasi sekali ya. Kalau masih nggak stasioner gimana? 2 kali diferensiasi. Dari selisihnya ntar diselisihin lagi nih. 5 sama 2 berapa selisihnya? 2 sama 8 berapa? 8 sama 5 berapa? Kalau masih nggak bisa lagi, didiferensiasi lagi terus sampai bisa. Model AR autoregresif memiliki konsep nilai saat ini bergantung pada nilai sebelumnya. Di mana P adalah order dari AR autoregresif. Bentuk umumnya ya kalian menghafalkan bentuk umumnya aja ya, menghafalkan, mengerti bentuk umumnya aja. Bentuk umumnya begini ya. XT ya. Nilai saat ini sama dengan ya ada konstanta ditambah dengan parameter autoregresif. Kemudian dikalikan dengan X-1 tambah Pi ya. Ini Pi ya kalau nggak salah. Pi ya. Kemudian Pi2 dikalikan dengan X T-2 ya. Taruh, ini namanya apa ya? Saya lupa. Huruf Yunani ya. Apa ya? Greek alfabet. Iya, namanya Pi. Ya, namanya Pi. Pi. Terus ditambah dan seterusnya, tambah dan seterusnya ya. Tambah dengan itu nilai errornya ya. Ya, jadi bentuknya itu seperti bentuk regresi ya. Regresi kan Y sama dengan ya, B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan seterusnya tambah dengan konstantanya A dan error. Ini juga iya, ini ada konstanta, ini ada parameter, ini ada error. Jadi bentuknya regresi. Karena regresi itu dia diregresikan dengan dirinya sendiri ya. Ini kan T dan T-1, T-2, T-3 dan seterusnya. Tergantung nanti T yang mempengaruhi sampai T- berapa gitu. Jadi namanya dia autoregresi, autoregresif. Gitu ya. Nama autoregresi itu karena bentuk persamaannya bentuk persamaan regresi.
dengan dirinya sendiri ya. Di sini X sama X. Kalau kemarin kan regresi linear kan di sini kan Y, sini X. Karena ini autoregresi, jadi diregresikan dengan dirinya sendiri. Nggak ada variabel lain nih, selain variabel itu. Kemudian model MA, moving average, ya, memiliki konsep nilai saat ini ya, bergantung pada nilai sebelumnya, di mana Q adalah order MA, bentuk umum moving average ya, atau rataan bergerak. Sebagai berikut, XT sama dengan ya, mu aksen ya konstanta tambah dengan ET dikurang dengan theta ya, theta dikurang ET min 1 dikurang theta 2 kali ET min 2 dan seterusnya, theta Q dikurang dengan ET min K. E itu apa? E itu adalah error. Error atau selisih ya. Error atau selisih. Ya, nilai kesalahan pada TK ya. T ke K. Jadi ini adalah moving average ya, atau rataan bergerak. Jadi rata-ratanya yang bergerak. Bergerak berarti berubah rata-ratanya. Kenapa berubah? Ini ada errornya itu. Perbedaan antara model AR dan MA terletak pada variabelnya ya. Variabel pada model MA itu adalah residu, selisih atau error dengan periode sebelumnya. Kemudian pada model AR adalah nilai itu sendiri. Makanya namanya autoregresif. Kalau moving average ini bentuknya begini ya. Itu aja yang perlu diingat-ingat. Kalau yang error itu adalah moving average. Kemudian model campuran. Campuran ada dua ya. Ada yang nggak integrated, ada yang integrated. Yang campuran itu ya, model AR dan MA digabungkan untuk memperoleh model ARIMA ya. Jadi digabungkan, diintegrasikan. Diharapkan dapat memperoleh kedua polanya ya. Ada yang ARMA ya. Ada yang ARMA. Model umum untuk campuran proses AR1 murni dan MA2 murni. Misalkan ARIMA 101 ya, 101. Jadi kayak gini ya. Ini AR, ini MA. Kemudian proses ARIMA apabila non stasioner, kalau datanya non stasioner maka ditambahkan proses pencampuran pada ARMA yaitu integrated ya. Dengan nilai D sendiri. D diferensiasi, tambahin 1 kali diferensiasi. Maka nilainya jadi kayak gini ya. Ini ada sedikit aja perbedaan. Perbedaannya apa? Ini ada di sini koefisien 1 min B di sini. Karena datanya didiferensiasi sekali. Jadi kita kalau menyebutkan ARIMA ini ya, pakai simbolnya itu PDQ ya. P, D, Q. P untuk AR, D untuk I-nya, integrated, atau proses diferensiasi, Q untuk MA, moving average. Yang di sini kan ada P. Ya. P00 artinya dia sifatnya AR, moving average. Autoregresif. Kalau ARIMA 00Q artinya dia sifatnya MA, moving average. Kalau ARIMA PDQ-nya 111 berarti dia ARIMA. AR-nya 1, MA-nya 1, I ya, integrated dengan cara diferensiasinya 1. ARIMA. Jadi nyebutnya begini, ARIMA berapa? ARIMA 212 misalnya. Ya, berarti AR-nya 2, D-nya 1, kemudian MA-nya moving average-nya 2. Kemudian untuk menggunakan model perakiraan ARIMA, kita perlu melakukan analisis dari waktu ya, dengan mengidentifikasi PDQ. Tahapannya terdiri dari 1, uji stasionaritas. Perlu nggak distasionerkan ya. Kemudian yang kedua, identifikasi apakah itu modelnya AR, apakah itu modelnya MA, atau kedua-duanya dicampur. Dengan menggunakan ACF, PACF, ACF itu adalah auto
autocorrelogram function. PACF partial autocorrelogram function. Nanti ada di praktek. Kemudian kita estimasi, kita kira-kira. Setelah kira-kira, kita coba-coba. Nah, itu ya. Diagnostic checking itu namanya coba-coba. Kemudian buatlah perakiraan. Caranya gini ya. Mana lagi ya? Satu, caranya plotting time series. Kemudian dua, identifikasi plot data. Ya, sesuai dengan deret waktu ya. Kemudian dilihat apakah terdapat pola musiman atau tidak. Karena nanti juga ada sarima. Sarima itu adalah seasonal arima. Jadi arima ada pola seasonalnya. Kalau data hujan pasti ada itu. Jika terdapat tren dan tidak terdapat musiman yang jelas, ya diferensiasi order pertama. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini mana ya? Nah, ini lah. Proses checkingnya begini ya, proses checkingnya. Primbonnya gini, pakai primbon dia. Kalau AR ya, model AR itu ACF-nya turun cepat secara eksponensial. Kemudian PACF-nya terputus setelah lag pay. MA kebalikannya. Kalau ARIMA turun cepat secara eksponensial atau sinusoidal dan PACF-nya juga sama. Kalau white noise itu berarti dia modelnya nggak bisa memperkirakan itu ya. Jadi datanya sangat tidak beraturan. White noise. Ini nanti kita uji juga pakai DF test ya. DF test. Kemudian ini nggak perlu dijelasin semuanya nih. Cara differencing ya. Jadi kalau datanya itu stokastik, differencing, kalau deterministik maka diregresi. Mana ya? Saya nggak masukin ininya lah. Kita langsung praktek aja lah. Ini aja nih, primbonnya jangan dilihat nih. Identifikasi model AR. Nah, model AR itu seperti ini. ACF akan menyusut secara eksponensial. Berarti artinya begini nih. Ya, ini namanya menyusut secara eksponensial. Turun gini. Ini ACF. Ini PACF ya. Nah, ini PACF. PACF akan turun cepat pada leg 1 atau setelah leg 1. Ini turun cepat. Nah, langsung hilang. Kepotong gitu. Hilang. Tek 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 hilang. Kalau ini kan pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Berarti ini modelnya model AR atau model P. Kemudian model MA atau model Q. Kebalikannya ya. Jadi ACF-nya habis 1 terus langsung bawah hilang. Ini juga iya, turunnya langsung hilang. Kemudian PACF-nya ya. PACF. Ya, dia bergeraknya begini ya, sinusoidal nih. Ganti-gantian dia. Selang-seling gini. Ini diulang berkali-kali karena primbonnya kayak gini. Kalau ACF, MA-nya cut off. Cut off artinya hilang, langsung potong. AR itu dia turun eksponensial atau berbentuk gelombang sinus. Kalau ARMA dia berupa gelombang sinus atau turun secara eksponensial.
Kemudian PACF, kalau MA itu dia itu eksponensial ya, atau berbentuk gelombang sinus. AR-nya dia cut off, kepotong. Armanya dia gelombang sinus atau turun secara eksponensial. Jadi ini gabung-gabungannya. Harus ada dua-duanya, dicek ACF dan PACF. Ini kebalikannya ya. Kalau ini paling gampang ya. Kalau ARMA berarti dua-duanya gelombang sinus atau turun secara eksponensial. Ya ini contohnya ya. Contohnya pada ARMA atau ARIMA ya. Jadi yang membedakan I itu hanya kalau dia didiferensiasi sama enggak aja. Kalau nggak ada diferensiasinya ya ARMA bilangnya bisa juga ARMA. Ya jadi setelah di parameternya dilihat kemudian diestimasi. Apakah itu modelnya autoregresif, moving average, apa campuran antara keduanya. Makanya dibilangnya coba-coba. Nanti kita akan coba-coba. Ya ini rumusnya tapi kita nggak akan ngitung di sini. Susah banget ngitung di sini. Kemudian setelah dapat ya persamaan maka akan dilihat parameter-parameter yang lain. Diuji ya. Contohnya AIC ya. AKIK ya. AKIK information checking ya. Metode ini menerapkan salah satu dari metode yang menerapkan pendekatan penalize maximum likelihood ya. Semakin kecil AIC-nya semakin bagus modelnya. Kemudian MAPE-nya juga dilihat ya. MAPE-nya makin kecil makin bagus. Kemudian pemeriksaan diagnosa segala macam ya, ini banyak ya. Nah, setelah persamaannya dibangun kemudian bisa di forecast ya. Di forecast itu di apa? Diprediksi. Memprediksi. Ya, ini beberapa tulisan ARIMA dalam bidang meteorologi ya. 2010, 2012, 2015 ya. Ya, ini contohnya ini data hujan ya. Data hujan, kemudian ini ada ACF ini, kemudian ini ada PACF. Nah, ACF-nya apa? ACF-nya dia bentuknya gelombang sinus ya. PACF-nya apa? PACF-nya dia bentuknya juga sama dia. Dia agak-agak nyampur gelombang sinus atau cut off. Jadi kalau ini gelombang sinus, berarti ARIMA. Cuman yang ininya agak-agak mirip-mirip cut off, kepotong sedikit gitu, mirip kepotong. Berarti dia mungkin lebih cenderung ke arah moving average. ARIMA-nya moving average. Cut off, ke arah autoregresif ya. Jadi walaupun ARIMA tapi autoregresifnya kuat. Ya, sifat autoregresifnya kuat. Oke, kalau gini gimana? Ya kalau gini setelah didiferensi ya ini kayak white noise ya. Di tengah-tengah gini. Oke, ntar kita akan coba lah. Kita akan coba nanti ya. Nah, coba dengan R aja. Nah. Sambil nyoba, sambil saya kirim aja. Kalian baca-baca aja. Kalau mau yang tertarik tentang ARIMA ya bisa cari bukunya ya. Ya saya nggak bisa jelasin banyak di ARIMA. Ya, karena memang yang paling bagus penjelasannya adalah yang lulusan statistik. Lulusan statistik ya. Saya bukan lulusan statistik ya. Yang lulusan statistik aja kadang-kadang bingung gitu. Jadi lebih ke prakteknya kalau saya itu ya. Terapannya ya. Nanti kalau yang mau baca-baca tentang ARIMA, cari buku-buku orang-orang statistik ya. Kalau yang penasaran itu kenapa bisa begini, bisa begitu gitu. Kalau saya sebatas hanya menjelaskan itu dari moving average sama dari
autoregressive digabung, itu aja. Kalau yang mengharapkan cara bisa membuat persamaannya dengan tangan kosong sih nggak bisa. Susah. Dengan coret-coretan kemudian bikin persamaannya susah bener ya. Mendingan pakai software aja ya. Kalau pakai software saya bisa, kalau pakai tangan kosong nggak bisa. Oke, jadi kalau yang masih ada yang belum puas, cari aja ya, baca buku yang lainnya. Tapi kalau terapannya bisa terapannya. Ya, ini ada, saya baca dulu nih. Datanya data apa ya yang untuk diprediksi ya? Kalian boleh sambil saya ngecek skripnya, download forecast test series LM test. Download package-nya ya, atau install. Caranya gimana nih? Caranya dari tools, install package, install. Ketik forecast test series atau LM test. Kalau saya udah otomatis nih, install dia. Sambil saya ngecek dia perlu data apa, CH Jakarta ya. CH Jakarta CO2. CH Jakarta CO2. Oh, dua data ini berarti. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Sambil praktek sambil tanya aja. Mohon izin Pak, barusan installnya package apa ya Pak? Itu enggak kelihatan ya, saya sharing itu. Ada tuh kan library itu. Ini yang diinstal nih, yang ada ini. Ini saya udah share screen belum? Udah ya? Belum ya? Siap sudah, Pak. Siap sudah Pak. Udah, Pak. Ya, sudah, Pak. Itu datanya ya, ada CH Jakarta sama CO2. Ya, kemarin udah pernah sih, cuman kayaknya mungkin ada beda format ya, download lagi aja lah. Jadi ntar folder kalian ini Arima, ini apa namanya? Apa kemarin ya? Analisis spektral, ini apalagi gitu ya foldernya gitu biar nggak kecampur. Jadi tahu cara kerjanya. Ini download dulu nih, ya. Habis download kemudian dipanggil ya, di library dipanggil. Kalau ada warning gini nggak apa-apa, dia akibat dari versi R-nya ketinggalan. Tapi nggak apa-apa sih, kalau udah 4 sama 4 nggak apa-apa. Kalau yang masih 3 di update dulu ya. Oke, nanti kita akan run ini ya. Kita akan load data CH Jakarta. Ini jangan bingung ya. Jadi jangan ngikutin saya nih. Ini kalau ada begini artinya ini sambungan. Saya enter ke bawah tuh. Gini aja. Kemudian ini gini. Extend series plot title. Coba dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya sambil nyoba ya. Dicoba ya. Ada yang masih nggak bisa install package nggak? Ini caranya nih, run. Tools, install package. Apa package-nya? Ini, ketiklah forecast nih. Forecast. Tuh, install. Kalau udah, T-series.
Install lagi. Nah, kalau udah LM test. Install lagi. Baru dipanggilnya gimana nih library gitu. Udah belum? Izin Pak, masih proses Pak. Ya, ini kita bisa lihat ya, ini hujannya ini dia sepertinya sih nggak ada trennya ya. Alias sudah stasioner. Cuman kita tes aja dengan ADF test. ADF test ini untuk mengetes ke stasioneran. Kita lihat ADF test ya, run. Setelah di run, kita coba membuat ACF dan PACF-nya. Bisa ya? Geser lagi. Mau. Geser lagi. Nah. Jadi kalau datanya nggak keluar, geser-geser terus sampai dia keluar. Akhirnya keluar juga nih. Izin Pak, itu yang ADF test itu berarti yang bentuknya tadi kayak bar itu ya Pak? Kalau ADF test itu keluarnya kayak gini ya. Itu ACF, PACF ya. Ntar aja ya. Oh, ADF siap. Siap Pak. sini ada nih. Nah, ini aja dulu. Nah. Di sini ada augment decoupler test. Di sini P value-nya 0,01 alternatif hipotesis stationary. Nah, P value-nya itu dia lebih kecil daripada 0,05. Kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti kita ambil alternatif hipotesisnya ya. Dia datanya sudah stasioner, jadi tidak perlu di differencing lagi ya. Kenapa sudah stasioner ya? Udah tadi kan
datanya udah bisa dilihat sendiri ya. Dilihat gini aja kan udah kelihatan tuh. Datanya tidak ada tren. Artinya nggak makin lama makin membesar gitu, enggak ya. Atau trennya kecil ya, trennya sangat kecil, mendekati 0. Sehingga ADF test itu tadi ya, kalau dia p-value-nya di bawah 0,05, di sini kan 0,01. Maka yang diambil adalah alternatif hipotesis. Alternatifnya apa? Alternatifnya stasioner, datanya stasioner. Kalau tadi p-value-nya lebih besar daripada 0,05 berarti tidak stasioner dan perlu distasionerkan. Kalau ini tidak perlu. Nah, dicoba dulu. Ntar yang ACF, PACF belakangan karena itu perlu digeser banyak gitu.
Gimana, bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Ini untuk membuat ACF, PACF ya. Nah, ini ada. Saya kasih gini lah. Nah, untuk membuat ini perlu digeser jauh nih. Ini karena sangat. Nah, kalau digeser dia datanya rusak. Enggak ya? Ya, ini ada ACF, ada PACF. Bacanya gimana tadi? Yang di Excel springboard-nya dibuka. Kalau di sini ACF-nya bentuknya adalah dia bergelombang sinusoidal. Kemudian PACF-nya nih parsial ACF ya. Bentuknya juga sinusoidal ya. Sinusoidal tapi dia terlihat agak cut off nih, agak kepotong. Cenderung agak cut off sedikit. Jadi kalau saya simpulkan, saya tebak-tebakan ini dia memang ada arima ya. Campuran antara autoregresif dan moving average. Cuman lebih kuatnya ke autoregresifnya. Ntar kita lihat aja. Dugaannya betul apa enggak. Nah, coba dibikin dulu ya. Ini run-nya sekaligus aja ya. Run gitu. Cuman dipojokin tadi. Dipepetin ke kiri ya. Kalau enggak akan error. Errornya apa? Errornya adalah figure margins too large. Ya gini errornya nih. Jadi kalau mau di zoom dia harus dibesarin dulu, kemudian bisa di zoom atau export aja, save as image, boleh. Harus digeser agak jauh dulu ya. Ini masih. Nah, baru dia keluar nih. Itu ya. Gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Kalau di aplikasinya yang lain ya, mungkin di statistik ya, apa namanya ya, SPSS ya, itu kita bisa tebak-tebakan ya. Ini juga bisa sih. Tapi ini juga ada script mendeteksi yang paling optimal apa gitu menurut komputer. Yang pertama ini kita ini dulu fitting dulu aja. Fitting dulu ya. Menurut komputer nih kayaknya nih fittingnya nih. Ya ini fit auto arima ya, auto arima berarti yang menurut komputer apa kira-kira ya. Kemudian X ya, X itu datanya ya. Seasonalnya true ya. Kenapa seasonalnya true ya? Musim ya datanya data hujan dia punya musiman ya. Kemudian fit, kemudian coef test fit ya dan seterusnya ya. Nanti kita akan lihat ini dulu ya. Satu-satu dulu ya. Pendiran ya. Kemudian fit. Menurut dia ya, menurut dia
Arimanya adalah 002 200. Jadi di apa namanya? Di dua ya. Dia kenapa ada dua? Karena dia seasonal ya. Seasonal. 12 ya. Seasonalnya 12 sudah mendeteksi ya bahwa ada, kan datanya data hujan bulanan ya. Pasti kan musimnya 12 bulan sekali musim hujan. Kira-kira gitu lah. Jadi ada yang satu moving average yang kuat, ada yang satu autoregressive yang kuat. Kemudian ini melihat diagnostik dari parameternya. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah p-value-nya ya. Tapi di sini belum ada p-value-nya ya. Ntar kita coef-test kayaknya, di coef-test. Ini AIC-nya adalah 4439. Jadi kalau kalian punya dua model nanti dibandingin aja AIC-nya. Coef-test ya, ini hasil tes dari koefisiennya. Yang dilihat adalah P yang di belakang ya, p-value-nya ya. Nah, ini yang signifikan adalah yang dikasih bintang-bintang ini ya, bintang 1, bintang 3 ya. Bintang 1 itu di bawah 0,05. Yang ini sangat kecil, bintang 3 ini. Jadi yang signifikan adalah moving average yang kedua, kemudian seasonal ARIMA 1, seasonal ARIMA 2, dan intercept-nya. Nah, ini ada 1, ada 2 gitu ya. Yang kedua ini seasonal. Yang seasonal itu yang kuat autoregresifnya. Sementara yang belum seasonal yang kuat moving average-nya. 2 itu berarti dia ada 2 koefisien, 1 dan 2. Artinya apa? Artinya data itu kembali ke persamaan yang ada di PowerPoint ya, masih PowerPoint sih tadi PowerPoint-nya. Kalau koefisiennya 2, kembalikan ke persamaan lagi tadi di sini. Mana ya? Oh nggak ada. Tadi ada. Ya ini ya. Kalau suatu AR atau suatu MA dia punya koefisien 2, artinya adalah data ke T, ya, data ke T dipengaruhi oleh data ke T-1 dan T-2. Artinya 2, koefisiennya 2. Maksudnya itu. Jadi kalau data bulanan, data hasil di bulan Desember itu dipengaruhi oleh hasil data di bulan November dan di bulan Oktober gitu. Artinya begitu. Kalau koefisien AR-nya 2. Koefisien AR-nya 2. Tadi kan koefisien AR-nya kan di seasonal kan 2. Kalau koefisien moving average-nya 2, artinya apa? Artinya data di T dipengaruhi oleh error di bulan sebelumnya dan error di bulan sebelumnya. Artinya apa? Artinya sekarang bulan apa sih sekarang? Bulan Oktober ya. Misalnya nih bulan Oktober. Modelnya MA-nya 2. Artinya data di bulan Oktober dipengaruhi oleh selisih data di bulan September dan Agustus dan selisih data antara bulan Agustus dan Juli. Itu artinya tuh error. Moving average 2 artinya itu. Kalau AR-nya 2, AR-nya 2 adalah artinya data di bulan Oktober dipengaruhi oleh data di bulan September dan data di bulan Agustus. Itu artinya 2. Kalau 3 gimana? Nambah lagi sebelumnya. Kalau 1 gimana? 1 ya berarti data di bulan ini dipengaruhi oleh data di bulan kemarin. Di AR. Kalau di MA gimana? Di MA berarti
data di bulan ini dipengaruhi oleh selisih antara data di bulan kemarin September dengan bulan Agustus, selisihnya. Namanya error. Gitu ya. Kalau ini gimana? Nah, kalau ini ya berarti dia harimanya 002200 ya. Kenapa ada 2? Yang di belakang itu seasonal. Kalau seasonal ada tambahannya. Mau dipakai yang mana? Ya terserah. Mau pakai yang 002 aja, apa mau pakai 002200. Ya, kalau pakai lengkap ini namanya modelnya model Sarima, bilangnya orang. Atau seasonal Arima. Kalau ini ya Arima aja. Nah, Arimanya sebenarnya bentuknya apa? Bentuknya bukan Arima aja. Ini bentuknya adalah moving average. Bentuknya MA aja. PDQ, P-nya 0, D-nya 0, Q-nya 2. Oke ya. Ya, sambil dicerna lah. Kira-kira gimana gitu. Ini memang pas kalau dijelasin belum pernah nyoba emang bingung kan. Bingung banget ya. Statistik ini kalau ini statistik kita nih kalau dipelajari ini sebenarnya dari awal sampai lulus. Di jurusan statistik ini cuma dibuat 1 semester, bayangin aja ya. Harusnya ini statistiknya kan dari awal sampai lulus ya. Dan jurusan statistik. Kalau mau yang benar-benar bagus ya yang di jurusan statistik itu ya. Tapi penting banget karena semuanya pakai statistik di klimat. Kemudian ya, ini ada forecast ya. Kita mau forecast hasil tadi ya, si fit tadi kan nama modelnya fit tuh. Modelnya namanya fit modelnya. Kita mau forecast sampai 6 bulan ke depan ya, hanya 6. Lanjut lagi kita forecast hanya 6. Kemudian kita mau plot. Ini mudah-mudahan plotnya nggak error ya. Ya, plotnya error. Karena terlalu kecil. Oh ya. Nggak mau ya? Nggak mau dia. Kenapa ya? Coba di run aja semua ya. Ini dihapus dulu kali. Dia ada error di sini tadi. Nah, ini ya. Begitu di clear bisa. Tadi ada error, harus di clear dulu deh. Ini yang ada gambar sapu nih, di clear aja ntar. Ya, jadi kita mau forecast 6 bulan ke depan, kemudian setelah di forecast ya. Forecastnya itu kita ambil rata-ratanya, artinya dia forecast itu berarti ada nilai tinggi dan nilai tengah gitu ya. Ya, ini kalau kita zoom ya. Ya, ini ada datanya tadi kan, sampai sini berhenti ya. Kemudian 6 bulan berikutnya kita forecastnya, 6 bulan berikutnya keluar di nilainya, yang warna biru tadi. Ini apa? Ini tuh jangkauannya dia, ya. Range-nya dia, range. Tapi kan nggak mungkin hujan ada di bawah 0 ya. Makanya kita ngambilnya rata-ratanya aja. Oke. Setelah dapat ya, forecast-nya ada di forecast FC di kolom min, kemudian disimpan jadi forecast 1 ya. Write CSV ya. Forecast 1 file prediksi Arima 002200012 CSV. View forecast 1.
Kalau mau lihat hasilnya di run aja ya, view forecast. Ya, ini kelihatan ya. Hasilnya di bulan Januari 306 mm, Februari 201, Maret 178, April 95, Mei 152, Juni 115. Ya, ini bisa juga kalian lihat di folder kalian itu ada CSV baru namanya prediksi ARIMA 002 200 1112. Kalau dibuka begini ya. Bentuknya begini. Nah, coba dulu dari sini sampai sini. Apakah keluar file CSV, apakah keluar gambar apa tidak? Yang ini di view forecast kemudian diklik yang di ujung. Jadi keluar nilai-nilainya ini. Nilai 6 bulan ke depan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Coba dulu.
Gimana, bisa nggak bikin gambar ini? Kalau Saya ada bisa, yang Pak. kalau ada yang nggak bisa Nggak bisa, clear Pak. aja. Bisa, Pak. Mohon izin Pak, saya nggak bisa Pak. Errornya di mana? Saya error dari awal Pak, yang habis yang plot titik tsx itu loh Pak. Plot apa? Plot, nah itu yang ke-12 itu Pak. Ke-12. Plot.ts. Coba saya mau lihat coba kayak apa coba. Share screen aja bisa nggak? Duh, kecil amat ya? Nggak kebaca. Apa errornya? Ini Pak di sini Pak. Error. Atas lagi, atas lagi, atas lagi. Itu dari atas tuh udah error tuh. Coba kamu run dari atas deh. Error yang pertama di mana tuh? Ini kan dari awal tadi Pak. Iya. Terus? Ya, terus lagi. Nah, ini nih. TS object must have one or more observation. Berarti coba lihat variabel Jakartanya coba. Data tuh, data dilihat data. Itu yang di kiri bawah tuh. Kiri bawah. Mohon izin Pak, yang mana Pak? Ini. Kiri bawah ya. Itu di kanannya kan ada kayak gambar matriks tuh paling kanan. Paling kanan. Bukan. Tadi data tadi. Tadi. Nah, itu kanan terus, kanan. Lurus, lurus. Nah, itu klik itu. Adanya di mana ya? Terus salahnya di situ tuh. Kamu CH Jakartanya yang saya kasih apa yang kemarin itu? Yang kemarin kayaknya ya? Apa yang sekarang? Izin Pak, yang sudah Pak kasih Pak, yang terbaru. Yang terbaru ya? Sudah saya download. Kok hasil baca datanya beda ya? Mohon izin Pak, mungkin untuk saya mau ulang lagi Pak. Tadi running tadi lagi. Kamu foldernya bercampur nggak sama yang kemarin? Siap ya Pak? Ya iya makanya berarti yang baca yang kemarin tuh. Itu file CSV-nya yang baca yang kemarin. Namanya sama CH Jakarta, cuman kebacanya yang kemarin. Yang sekarang C-nya gede, hanya gede kan? Itu C-nya kecil itu. Mohon izin Pak, untuk yang minggu lalu C sama H-nya yang gede Pak. Minggu sekarang yang C sama H-nya yang kecil Pak. Iya ya. Yang kemarin itu sudah saya hapus Pak. Kok saya beda ya? Ntar dulu. Kok saya beda nih? Saya beda ya? Arima. Tadi CH Jakarta. C ya? C-nya kecil. Kok hanya bisa masuk sini ya? Kok saya nggak error ya? C-nya gede, hanya gede kok bisa ya? Coba dibikin kecil juga. Yang lain ada yang error nggak? Kayak gitu nggak? Nggak ya? Siap, tidak, Pak. Siap tidak, Pak. Bedanya apa ya?
Ntar dulu. Mikir dulu. Mana tadi? Gambarnya mana tadi? Coba di close dulu. Di ini ke script lagi, ke script lagi. Izin Pak, saya share screen lagi apa enggak ya? Iya, ya, share screen lagi. Yap. Nah, ulang lagi coba di itu dulu, di clear dulu aja. Sebentar, Pak. Izin Pak, cara clear bagaimana ya, Pak? Cara clear itu RM, kalau nggak itu aja deh, yang gambar sapu tuh. Itu di kiri bawah. Nah, itu ada gambar clear. Ya. Coba run dari pertama coba. Ntar dulu, sebentar. Itu datanya udah beda ya di run-nya. Bentar. Ini kayaknya datanya yang salah. Coba cek datanya, coba buka foldernya coba. Izin Pak, apakah udah kelihatan, Pak? Belum. Foldernya belum kelihatan. Share screen-nya, screen aja, jangan softwarenya yang di-share. Nah, coba buka itu. Separatornya koma ya. Bulan. Kok dia udah berubah ya gini ya? Iya, kamu beda nih. Datanya beda. Di kamu tuh udah terkonvert itu jadi begitu ya. Jadi 0,0000000 gitu. Kenapa itu Excel-nya ya? Mungkin Excel saya terlalu usang, Pak. Masa sih? Mungkin. Itu kalau harusnya itu bulannya itu 11/1981, 21/1981 gitu. Itu tuh di situnya tuh errornya. Tadi dibuka nggak? Setelah di-download dibuka nggak tadi? Belum, Pak. Enggak kan? Belum kan? Baru ini kan ngebuka kan? Ya, Pak. Apa ya? Dia merubah nih Excel-nya nih. Excel-nya berubah dari merubah itu gitu, merubah apa yang sudah saya ketik di situ gitu. Jadi nggak ada tanggalnya. Coba ke kolom 2 coba bawah coba. Itu tuh baris 2. Baris nomor 2 tuh. Kan ada bulan CH bawahnya lagi tuh. Klik bawahnya. Yang datanya ada 6 itu. Itu jadi bulat semua ya. Nah, itu jadi kacau gitu ya. Nah, itu tuh. Coba download lagi deh. Ulang aja, download lagi. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Itu dari Excel-nya ya. Close. Apa namanya? Stop aja. Itu dari Excel-nya. Itu kayaknya tuh. Dari Excel-nya ya. Nanti di ini aja. Di apa namanya? Dicek aja versi Excel-nya nih, Kak. Kalau dibuka nih harusnya begini. Ya, harusnya begini tuh. Udah beda kan? Mohon izin, Pak. Saya download lagi sama aja, Pak. Sama aja. Nah, apa ya? Untuk kamu giniin aja, nanti kamu kan pas download ya, terus data, text to column. Next, kemudian ini ada apa? Pindah ke koma ya. Terus finish.
Nah, ini kan gini. Ini dirubah nih, klik kanan, kemudian ada format cell. Nah, nanti general aja. General. Bukan general ya. Format cells apa nih? Date. Apa number, text. Teks malah berubah ya. Ya ini formatnya apa ya? Formatnya custom. Nah, ini ada custom. Customnya yang DD garis miring MM garis miring YYY garis miring spasi HH titik 2 MM gitu ya. Kayaknya dia udah otomatis deh nge-convert file itu belum dibuka udah di-convert hebat juga ya soalnya. Kalau saya di sini stylenya ini. Stylenya custom. Nah, klik kanan format cell DD MM YY HMM sampai bawah sama. Tadi kamu nggak gini soalnya yang sebelah kiri itu ya. Jadi mengkonvert yang sebelah kiri. Nggak ngerti itu kenapa ya? Apa ya Excelnya? Sama aja. Excel saya juga Excel lama juga ini. Excel tahun berapa nih? Excel tahun 2016 udah lama kan? Kan sekarang udah tahun 2021 ya. Coba aja deh. Itu dari Excelnya, dia mengkonvert sendiri. Jadi sampai di mana ya? Nah, ini kan habis kita membuat ini ya tadi kalau udah pada bisa ya. Ada lagi nggak yang error? Ini kan Arima pilihannya komputer ya. Kalau kita yang milih gimana? Mau coba-coba sendiri ya, boleh-boleh aja. Misalnya kita mau coba sendiri nih, ini misal dari awal ya. Nggak dari awal juga sih. Dari sini. Misalnya nih XD1 nih, kita mau buat differencing dari data hujan. Data hujannya mau kita differencing. Kemudian kita mau plot hasil differencingnya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita differencing dengan metode dikurang-kurangin tadi itu. Hasilnya kayak gini ya, hasil differencingnya. Jadi ini bahasa Inggrisnya first order difference of curah hujan Jakarta ya. Jadi ordo 1, diferensi ordo 1. Terus kita iseng, saya mau bikin Arima sendiri lah. Arima bikin sendiri. Ya, misalnya ini ya. Ini sekali lagi ya, kalau melihat kayak gini artinya saya begini nih. Artinya ini di samping dan ini di sampingnya gitu. Cuman karena nggak muat jadi saya enter. Jadi kalian bikinnya ke samping aja. Ini ke samping, terus ke samping, terus ke samping, terus. Yang masuk ke dalam begini artinya ke sampingnya. Ini nggak muat ke sampingnya. Misalnya saya mau bikin Arima, Arimanya adalah ini fungsinya ini namanya doang, ini nama bisa diganti-ganti jadi apa gitu. Dari X itu data time series tadi. Ordo Arimanya adalah 212. Satu kan differencing, jadi berdasarkan differencing ini. Periodenya berapa? Periodenya 12 ya. Ini ada seasonal dia harus dikasih. Kalau udah, kita buka aja Arimanya. Hasilnya gimana? Hasil Arimanya. Hasil Arimanya adalah seperti ini ya. Arima 212. Ya, ini bukan p-value ya. Ini koefisiennya. Koefisiennya yang kalian masukin ke dalam persamaan tadi. Pengganti Pi sama Theta. Di persamaan AR dan MA. Ya ini belum bisa dilihat. Nah nanti kalau sudah mau lihat p-value, coef test Arima, nah ini kelihatan semua. AR1-nya dia signifikan, AR2-nya enggak signifikan, MA1-nya signifikan, MA2-nya signifikan. Kemudian seasonal Arima 1-nya dia enggak signifikan, seasonal Arima 2-nya juga enggak signifikan. Seasonal moving average 1-nya signifikan, seasonal moving average 2-nya tidak signifikan. Gitu ya, keluar ya jadi. Hasilnya ketahuan. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi Arima 212 itu apa? Dari data yang sudah dibikin order 1 nih, differencingnya 1.
Ya, pada AR yang mempengaruhi adalah T-1. Kenapa? Karena ini signifikan. T-2-nya nggak signifikan. Data T-1 ya, data sebelumnya. Kemudian moving average-nya yang mempengaruhi adalah, nah ini lucu nih, yang mempengaruhi, oh enggak nih, ya, dua-duanya ya. Selisih dari data yang sebelumnya dan data yang sebelumnya lagi ya. Jadi dua error yang mempengaruhi, dua error sebelumnya. Di seasonal nggak ada yang mempengaruhi, ya, karena ini nggak signifikan. Kemudian yang di moving average seasonalnya yang mempengaruhi adalah error yang sebelumnya, gitu ya. Kemudian kita mau forecast ARIMA 212 itu 1000 bulan ke depan, 1000 bulan ya, 100 deh, 100 bulan ke depan. Kalau mau diplot harus saya geser dulu, kalau nggak digeser error nanti. Ya ini ya. Hasilnya ini ya. Ini adalah 100 bulan ke depan. Kenapa hasilnya gitu-gitu aja ya? Memang ARIMA begitu ya. Dia itu kelemahannya itu adalah hasilnya gitu-gitu aja. Nggak bisa sampai tinggi banget, nggak bisa sampai rendah banget ya. Gini-gini aja. Yang biru ya, bukan yang abu-abu ya, yang biru yang dilihat. Ya kelemahannya kayak gitu ya. Jadi dia bisa memprediksi naik turun, cuman tidak ekstrim ya. Yang penting naik dan yang penting turun. Dan nilainya berkisar di rata-ratanya aja ya. Jadi uniknya adalah ARIMA tadi kita D1 ya, differencing sekali, dan hasilnya itu dia sudah dikembalikan lagi ya. Sudah dikembalikan lagi. Jadi bukan data yang sudah di differencing, sudah dikembalikan lagi ke data aslinya. Data X-nya itu ya. Walaupun ordonya di sini sudah dipilih satu ya. Sekali differencing. Jadi hasilnya itu bukan hasil yang ini ya. Bukan hasil yang begini ya yang dikasih. Yang dikasih adalah yang hasil aslinya. Nah, kalian boleh coba nih dengan data-data saham. Boleh, nggak apa-apa. Data iklim udah biasa. Data saham coba aja ya. Masukin aja situ tuh. Download data saham 10 tahun terakhir misalnya. Atau 20 tahun terakhir, masukin situ. Range-nya yang harian aja. Harian, jangan yang detik. Yang menit terlalu jauh ya, harian aja. Bisa kelihatan nanti. Bisa nggak dia menebak si harga saham itu? Ntar kamu misalnya kamu download 10 tahun, yang setahun kamu simpen dulu, yang setahun. Jalanin 9 tahun, coba tebak 12 bulan, setahun 365 hari. Tebak aja. Bisa nggak dia ngikutin yang sisanya setahun itu? Coba aja. Iseng-iseng. Kalau data iklim, yang sulit itu di hujan. Kalau suhu itu ya dia begitu-gitu aja. Jadi kalau ini buat meramal suhu cocok. Ya kan suhu kan datanya kan dia berulang lagi. Ya pasti nanti musim hujan suhunya beda dengan musim kemarau. Pasti itu berulang-ulang terus. Tapi kalau hujan, ya walaupun berulang-ulang, tapi kan hujannya nggak tahu. Besar sekali apa besar aja, apa 0, atau hanya 10 mili kan nggak tahu sebulan. Ya, unik ya ini ya. Jadi kita lihat hasilnya nih, hasil runningnya ya. Nah ini untuk beberapa bulan ke depan nih, September. Nah ini Januari, Februari, Maret, April ya. Dari 2019 sampai 2019, dari 2011 sampai 2019 ini saya potong datanya. Ya, bisa memprediksi begini ya. Mirip-mirip ya, cenderung mirip-mirip. Cenderung mirip-mirip.
Ya, itu kelemahannya sih Arima ya begitu. Jadi untuk data yang selalu berulang dengan range yang terbatas itu cocok digunakan. Nggak tahu ya kalau buat pakai harga saham hasilnya gimana. Kemudian coba aja lagi tes Arima 101 gitu. Yang nggak pakai seasonal. Yang nggak pakai seasonal tes lagi ya. Arima 101 gitu. Ya kalau di sini di COF testnya yang 101 hasilnya adalah AR1-nya signifikan, MA1-nya tidak signifikan. Jadi modelnya model AR kalau nggak pakai seasonal. Gitu ya hasil testingnya. Nanti sekali lagi kita akan coba ya. Terakhir nanti kita akan coba nih data CO2 ya. Nah, kalian itu dulu. Mana tadi ya? Nah, ini. Dicek aja dulu ya sampai 101. Ini saya tinggal sholat sebentar ya.
Nah, ini ada nih. Setelah dites ya CO2 ya, P value-nya itu adalah 0,99. Berarti dia jauh di atas 0,05 ya. Ketika P value-nya itu di atas 0,05 ya, nggak di bawah 0,05 berarti tidak signifikan. Ya maka yang alternatif hipotesis tidak diambil. Yang diambil adalah null hipotesis. Jadi null hipotesisnya tidak dapat ditolak, artinya diambil ya. Nulnya adalah datanya tidak stasioner. Jelas ini kelihatan ini ya. Gimana mau stasioner? Nih trennya naik begini ya. Ini jelas sekali nih, tidak stasioner. Ya sebenarnya datanya naik turun juga, dia punya seasonal juga di sini. Jadi CO2 itu punya pola seasonal. Ya, pada musim kemarau ini kan Mauna Loa nih di Hawaii. Hawaii itu kan di BBU. Pada musim panas di BBU ya. Musim semi dan panas ya. Tanaman banyak ya. Tanaman banyak berkembang. Di BBU semua BBU ya. Ketika tanaman banyak, hasil CO2-nya itu dia menurun nih. Menurun CO2-nya. Kemudian nanti ketika musim gugur dan musim dingin, tanamannya sedikit udah. Musim gugur, daun-daun berguguran ya, rontok semua ya. Nah, musim dingin manusia itu pada menghangatkan diri ya, bakar kayu bakar ya. Jadi bakar kayu ya. Sehingga CO2 yang lepas banyak. Nah, itu dia. Dia punya tren seasonal gitu ya. Tiap tahun sama trennya. Nah, cuman masalahnya selain ada seasonal dia juga ada tren. 2020 makin tinggi kenapa ya? Pembakarannya makin banyak mungkin ya. Tahun 1960 yang punya mobil baru satu, desa baru satu mungkin. Kalau sekarang setiap rumah punya mobil gitu. Ya. Kemudian ya, karena tidak stasioner jadi harus di tren. Di tren itu bahasanya adalah diferensiasi sekali ya. Didiferensiasi sekali. Ini diferensiat sekali, hasilnya adalah begini ya. Setelah didiferensiat sekali hasilnya begini. Ini bisa kalau dilihat aja nih udah bisa kelihatan ini udah nggak ada trennya lagi ya. Sudah hilang trennya. Ini dari begini jadi begini. Nah, trennya udah hilang. Kemudian setelah trennya hilang kita tes lagi dia. Hasilnya ini stasioner nggak? Dengan ADF test lagi. Nah ini dites lagi CO2-nya dengan ADF test. P value-nya 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Artinya yang diambil adalah alternatif hipotesisnya. Artinya dia sudah stasioner. Ya, sudah stasioner. Kemudian setelah stasioner, maka diplot ACF PACF-nya. Nah ini kalau begini arahnya sekaligus ini agak digeser ke kiri. Ya setelah kita besarkan ya, yang atas ACF bawah PACF. Ini hasil dari tadi datanya CO2 udah di trend, udah didiferensiat, kemudian dibuat ACF PACF-nya. Nah ini bisa dilihat ini cut off nih bentuknya. Jadi dari tinggi langsung hilang, set hilang, cut off. Kemudian ini ya dia cut off juga. Tapi di sini kelihatan ada seasonalnya. Ada sinusoidal, berarti cut off sinusoidal. Nah dibuka lagi nih kitabnya nih, dari kitabnya mana sih? Cut off berarti terputus ya, terputus setelah Lecky ACF. Ya, turun cepat secara eksponensial dan sinusoidal ya. Berarti kira-kira tebakan kita sih kita nebaknya MA dia, moving average. Tebakannya moving average. Kemudian kita fitting otomatis saja dulu. Fitting otomatis dulu ya. Nah, nanti hasil fitting otomatisnya dilihat nanti. Nah, coba dulu.
Silakan coba dulu. Gimana? Bisa ngikutin ya? Bisa, Pak. Kita lihat ya hasil seasonal otomatisasi ya. Menurut dia ya, menurut komputer ini yang paling optimum adalah 323. 323. Berarti ini 3 data ke belakang mempengaruhi ya di autoregresifnya ya. Dan 3 error ke belakang mempengaruhi di moving average. D-nya 2, artinya dia ternyata perlu di differencing sekali lagi menurut komputer. Seasonalnya 102. Kemudian hasil coef testnya yang signifikan yang mana? Yang signifikan AR1 signifikan, AR2 tidak. Kemudian AR3 signifikan, MA1 signifikan, MA2 signifikan, MA3 signifikan, SAR1 signifikan, SMA1 signifikan, SMA2 signifikan. Jadi yang seasonal semuanya signifikan. Setelah itu kita ingin membuat prediksi 5 tahun ke depan ya. Ini datanya data bulanan ya. Jadi 5 kali 12 120 bulan ya. Ya, kita kan FCCO2 ya. Jadi ini hanya nama bisa diganti-ganti ya. Terserah kalian. Perintahnya ada di sini ya, forecast. Nah, ini ada nih. Prediksi sampai tahun 2000 berapa nih ya? Kok jadi 2030 ya? 2025 kali ya? Kan mintanya 120 ya.
120 mas 10 tahun ya. 10 tahun ke depan lah, nggak apa-apa. Jadi 10 tahun ke depan. Sampai 2030. Kemudian kita mau simpan itu ya hasilnya ya. Kita mau simpan hasilnya. Dan kita mau view juga. Ini udah habis ya. Nah, berarti kalau udah habis, geser aja. Oke, ini adalah hasil dari Arima sampai tahun 2030. CO2-nya. Kalau sekarang konsentrasinya mungkin di sekitar 415 ya. 415 ppm ya. Satuannya ppm. Di sini memprediksikan bahwa 2030 itu sekitar 439, nyaris 440. Ya, nyaris sekian. Ternyata Arima, kalau kita datanya kita ganti dengan data yang punya tren, dia hasilnya juga bentuk tren juga ya. Nggak langsung rata gitu, enggak. Berarti ini sangat bagus nih. Jadi usahakan kita datanya itu semakin banyak, semakin biasanya semakin bagus. Jadi bisa mengcapture semua polanya ya. Pola-polanya itu bisa ditangkap. Nah, jangan sampai kita datanya itu punya tren, tapi kita ambil ujungnya aja yang tidak punya tren itu. Atau datanya itu sebenarnya dia siklik ya, siklikal ya. Jadi tren sama trennya itu naik turunnya itu panjang dan tidak berpola. Nah, kita mau memprediksi, kita potong dia yang pas pola menurun, hasilnya akan turun ya. Jadi kalau datanya siklik, ambillah data sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, agar dia bisa mempelajari nih. Pelajari. Ketika polanya siklik, dia mau naik apa mau turun gitu. Ya. Tapi prediksi jangan panjang-panjang. Semakin panjang errornya semakin besar. Ya, emang cirinya iklim begitu ya. Stokastik itu cirinya. Dia punya efek chaotic tadi ya. Makin lama makin besar. Ya, gimana? Ya, UTS-nya di minggu depan ya. UTS prakteknya di minggu depan. Kalian nanti ngumpulin aja ya, ngumpulin rangkuman, ya bukan rangkuman. Mengumpulkan apa ya namanya ya. Notulensi dari belajar skrip di awal sampai Arima ini ya. Semakin banyak yang kalian jelaskan semakin baik ya. Baik gambar maupun fungsi di R itu sendiri. Gambar berarti artinya secara statistik gimana? Itu kan kalian kan udah rekam, saya tinggal diputar aja tuh. Tinggal dicatat, diputar. Jadi minggu depan UTS-nya itu ya kumpulin aja. Dari skrip yang awal sampai yang saat ini. Dijelaskan secara statistik, secara klimatologisnya gimana, maupun secara komputasinya gimana yang ada. Misalnya gini, ya misalnya ini ya, write CSV berarti dia menulis file ke dalam format CSV. CSV itu apa? CSV itu adalah comma separated, ya, V-nya variabel ya, file atau variabel gitu. Ini adalah yang disimpan, kemudian ini judul filenya. Nanti munculnya di folder. View ini untuk apa? Kemudian ini par MF row ini untuk apa? Itu kan komputasi. Sementara yang secara statistik ya ini hasilnya gimana?
Hasilnya ya dia bisa memprediksi, ya, walaupun datanya itu punya tren di ARIMA ini ya. Tapi hasil prediksinya juga menunjukkan tren yang sama gitu dengan CO2 ini. Hasilnya berapa? Hasilnya ini. Gitu ya. Gampang lah. Ya nanti masih ada waktu untuk mengerjakan juga. Jadi nanti jam pengumpulannya adalah jam akhir dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini kan aslinya kan di hari apa nih? Hari Selasa ya. Selasa siang hari kan. Selasa pagi ya. Selasa pagi. Di jam 10.50. Nah, 10.50 itu batas akhir kumpulin. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya langsung aja di itu, di mana? Apa namanya? Di Simas sih. Nah, di Simas aja. Pakai Simas. Biar belajar buat UASnya kan pakai Simas katanya. Ya ntar itu ada soal, ya. Soal itu nanti kan soalnya kerjakanlah gini ya. Kalian tinggal ngumpulin aja. Jadi soalnya tetap saya tulis, kerjakanlah ini, buatlah ini, kalian kumpulin aja semua. Sesuaikan ya. Jadi kalau ada yang belum sesuai dengan nomor, kan cuma nomornya aja tuh. Nah, kalian tinggal tulis nomornya itu ya. Ngedit nomornya aja selama jam itu. Ntar tinggal kumpulkan. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada nggak ada? Izin, Pak. Izin, Pak. Jadi nanti itu per nomor begitu ya, Pak? Ngumpulinnya, Pak. Per nomor. Ngumpulinnya kayak ngumpulin UAS ya. Ya, Pak. Ngumpulin UAS. UAS sudah pernah pakai Simas kan kemarin kan? Siap. Sudah, Pak. Nah, iya itu. Tinggal upload aja. Ya, Pak. Izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Yang ini kan untuk praktik statistika terapan, Pak. Kalau untuk statistika terapannya sendiri gimana, Pak? Untuk UTS-nya, Pak. Untuk UTS statistika teori maksudnya ya. Siap, iya, Pak. Ya yang teori ada ya ada ini. Ada soalnya ya. Ada soal uraiannya. Yang ini ngumpulin aja kalau yang praktek. Yang teori ada soalnya. Siap, Pak. Soal teori. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Kemarin kan kalian punya ini ya. Punya tugas distribusi ya. Ada kan distribusi kemarin? Jadi saya kasih tugas nggak ya? Distribusi ya. Ada nggak ya? Distribusi. Nggak ada ya? Siap, belum ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti ya udah. Soalnya teori aja. Ada lagi pertanyaan? Besok kayaknya kita startnya jam 9 ya. Startnya jam 9 besok. Langsung teori praktek juga ya. Jadi nanti di minggu depan itu UTS-nya bentuknya di apa namanya? Apa sih namanya? CBT ya. Nah, di CBT itu ya. File yang dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. PDF aja. Kalau yang bacaannya kumpulkan file PDF ya berarti yang ini ya, yang praktek ini ya. Sisanya berarti petunjuknya adalah kumpulkan bisa foto tulisan ya, tulisan tangan ya. Sisanya tulisan tangan yang memang itu ngerjakan di saat jam itu ya, tulisan tangan. Oke, itu aja ya. Kita ketemu lagi di besok hari.
Siap, Pak. Siap, Terima terima kasih kasih, Pak. Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih, Pak. Record